Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman mahasiswa. Kita lanjutkan bahasan perkuliahan kita dalam mata kuliah Komunikasi Pemasaran Terpadu, di mana hari ini kita akan membahas mengenai chapter 7, yaitu mengenai Establishing Objective and Budgeting Promotional Program. Teman-teman kemarin sudah mempelajari mengenai proses komunikasi pemasaran, kemudian proses source message channel, ya bagaimana memilih source, kemudian memilih channel media, dan lain sebagainya. Pokok bahasan hari ini itu adalah segala hal yang penting juga untuk saya, karena berkaitan dengan penetapan tujuan dan bagaimana budgeting itu dilaksanakan. Nah, seperti teman-teman ketahui, saat ini yang namanya media internet merupakan media yang dominan untuk melaksanakan aktivitas pemasaran, karena hampir semua produk dan merek melaksanakan promosi dan pemasaran di media internet. Namun, sebelum tahun 2017, yang menjadi dominan bagi media periklanan itu adalah media televisi, radio, surat kabar, majalah, itu merupakan major media dalam periklanan. Namun, setelah 2017 hingga saat ini, yang namanya marketing, yang namanya pemasar gitu ya, dia melakukan shifting media pemasaran yang tadinya media tradisional ke media internet. Nah, perubahan-perubahan seperti ini tentu saja harus melibatkan beberapa keputusan. Di antaranya adalah penetapan tujuan gitu ya. Tujuannya apa sih ketika kita shifting, kemudian promotional programnya seperti apa yang kita lakukan, dan itu juga sangat berpengaruh terhadap budgeting yang kita laksanakan. Pendekatannya seperti apa, bagaimana caranya, dan konsep-konsep lain yang berkaitan dengan budgeting sangat penting untuk diperhatikan. Nah, oleh karena itu, chapter 7 di sini akan membahas mengenai bagaimana kita menetapkan tujuan dan juga menetapkan anggaran bagi program promosional yang kita susun. Lanjut ke pokok bahasan yang pertama yang berkaitan dengan objektif ya, teman-teman. Nah, ini ada value of objective ya, bahwa yang namanya objektif dalam program promosi dan periklanan ternyata itu memberikan manfaat lain gitu ya. Ketika kita sudah menetapkan tujuan dalam program periklanan, kita punya value dari objektif yang kita susun ya. Yang pertama adalah masalah komunikasi. Dalam masalah komunikasi ini akan memudahkan proses komunikasi. Kenapa? Karena ketika kita menyusun sebuah objektif, itu menjadi dasar landasan untuk melakukan komunikasi. Contohnya mana? Misalkan dalam melaksanakan aktivitas periklanan yang terlibat untuk melaksanakan periklanan di sana tentu saja ada yang namanya corporate gitu ya, ada yang namanya perusahaan. Kemudian ada yang namanya advertising agency misalkan ya, advertising agency. Kemudian ada yang namanya source-nya misalkan ya. Nah, ini minimal ada 3 pihak yang perlu berkaitan dengan program periklanan. Sehingga ketika kita menetapkan objektifnya apa, ini semakin memudahkan proses komunikasi yang terjadi di antara ketiga pihak ini. Bagaimana yang namanya perusahaan itu harus terlibat, kemudian advertising agensinya harus membuatkan, kemudian source-nya harus berperan sesuai yang diminta oleh advertising agency. Nah, ini adalah bentuk pelibatan dalam program periklanan gitu ya. Jadi ini adalah value yang pertama adalah mempermudah proses komunikasi sehingga lebih mudah untuk mencapai fokus gitu ya. Semakin mempermudah koordinasi yang dilakukan antar pihak yang terlibat dalam proses periklanan. Kemudian yang kedua, value dari objektif yang kita susun dalam proses periklanan ini juga berfungsi sebagai patokan ketika kita melakukan yang namanya perencanaan dan decision making. Contohnya misalkan kita pada saat pemilihan media ya, kita memilih media. Tentu saja di sana ada rencana yang perlu kita lakukan gitu ya, ada rencana yang kita lakukan, kemudian kita perlu membuat keputusan misalkan strateginya seperti apa dalam memilih media gitu ya. Kemudian ada yang namanya taktik, kemudian ada yang namanya metode juga yang perlu kita
perhatikan. Nah, ini merupakan fungsi dari adanya tujuan. Ketika tujuan sudah ditetapkan, kita akan semakin mudah melaksanakan namanya planning and decision making. Contohnya dalam tadi memilih media ya. Kemudian yang terakhir, ketika kita menetapkan sebuah tujuan dalam periklanan ataupun dalam program promosi yang kita lakukan, kita akan dengan mudah melakukan yang namanya measurement and evaluation. Ketika ada tujuan, kita akan semakin mudah menetapkan pengukuran. Misalkan tujuan dari periklanan yang kita lakukan adalah misalkan untuk meningkatkan pangsa pasar sebesar 10% misalkan. Nah, ketika di akhir periode periklanan, kita tinggal measure saja, kita tinggal ukur gitu ya, apakah betul eh, pangsa pasar yang kita raih sekarang bertambah sebesar 10% misalkan. Nah, itu kan akan semakin mudah untuk melakukan pengukuran dan melakukan evaluasi. Ketika belum mencapai misalkan 10%, berarti evaluasi yang harus kita lakukan seperti apa, kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Nah, itu adalah value dari objektif yang kita sediakan pada saat melakukan yang namanya program promosi dan periklanan. Nah, sekarang kita lihat tujuannya ada berapa macam sih dalam program periklanan, dalam pemasaran. Nah, secara garis besar, yang namanya tujuan dalam proses periklanan, dalam proses pemasaran itu ada 3 ya. Yang pertama adalah marketing objektif ya. Yang pertama adalah marketing objektif, yang kedua adalah communication objektif, dan yang ketiga adalah sales oriented objektif gitu. Oke, kita bahas dulu yang pertama, marketing objektif dan communication objektif. Marketing objektif itu biasanya terangkum ataupun terdefinisi dalam sebuah yang namanya marketing plan ya, dalam marketing plan. Nah, tujuan pemasaran dalam marketing plan itu sudah disusun dengan metode yang SMART ya, spesifik, measurable, kemudian achievable, reasonable, dan time bound. Itu adalah metode SMART. Tapi dalam buku Belts ini hampir sama gitu ya. Ada yang namanya spesifik, measurable, quantifiable, realistic, dan attainable. Nah, maksudnya seperti apa? Tujuan dari sebuah program pemasaran itu harus disusun secara spesifik dan measurable. Biasanya ini dideklar gitu ya, biasanya ini dinyatakan bahwa tujuan program periklanan yang disusun adalah untuk meningkatkan tadi pangsa pasar sebesar 10%. Nah, artinya ketika melaksanakan program periklanan gitu ya, 10% itu adalah spesifik. Kemudian ketika sudah berkata spesifik 10% artinya itu bisa diukur gitu ya, bisa diukur, bisa kita measure gitu ya. Kemudian berikutnya marketing objektif itu biasanya harus attainable gitu ya dan realistik, bisa diraih gitu ya, bisa diraih, bisa dicapai dan realistik, tidak sesuatu hal yang mustahil untuk kita capai. Kemudian yang terakhir adalah time bound ataupun quantifiable gitu ya. Bisa dicapai berdasarkan ukuran waktu gitu ya, terkuantitaskan berdasarkan ukuran waktu. Misalkan tadi pencapaian ataupun penambahan pangsa pasar 10% dalam jangka waktu 5 tahun misalkan. Nah, itu adalah quantifiable. Nah, bagaimana sekarang irisannya dengan tujuan dari komunikasi pemasaran yang kita lakukan. Nah, biasanya di sini terdapat sebuah irisan dengan communication objective. Communication objective are central to promotional activities only which is a small part of marketing objective. Jadi artinya komunikasi pemasaran yang kita lakukan itu memiliki tujuan serupa dengan marketing objektif yang kita tuliskan dalam marketing plan. Tujuan dari komunikasi yang kita susun merupakan turunan dari marketing plan yang telah direncanakan. Jadi ini kalau misalkan bicara marketing objektif itu yang besarnya, sementara communication objektif itu adalah yang spesifiknya gitu ya. Small part of marketing objektif itu adalah communication objektif. Kemudian bagaimana juga hubungannya dengan sales objektif gitu ya. Yang namanya sales objektif berarti tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan gitu ya. Nah, di sini sebagian besar manajer itu memilih objektif dari sales itu sebagai tujuan dari periklanan, tujuan dari promosi karena memang bagaimanapun ketika program iklan disusun tujuannya kan adalah untuk sales oriented ya, untuk meningkatkan penjualan. Sehingga
berapapun besar iklan yang dikeluarkan biayanya, itu akan worth it, itu akan menjadi dasar yang kuat, karena ketika ada pengeluaran yang besar, maka pendapatan pun akan besar. Nah, itu adalah sales oriented objective. Seperti contohnya yang dilakukan oleh Geico dan Heinz gitu ya. Perusahaan-perusahaan ini, perusahaan ingin menjadi perusahaan yang terbesar, ingin menjadi perusahaan yang nomor satu. Artinya, mereka harus melakukan belanja periklanan yang besar. Dan itu dibuktikan oleh Geico dan Heinz. Geico adalah perusahaan asuransi di Amerika. Pada tahun 2017, dia melakukan periklanan yang sangat besar-besaran, 3 kali lipat lebih besar daripada kompetitornya. Mereka mengalokasikan 75% budget untuk program periklanan, untuk belanja iklan. Dan akhirnya pada tahun-tahun berikutnya, Geico terbukti menjadi eh, perusahaan asuransi nomor satu di Amerika. Dan itu adalah bukti dari sales oriented. Namun, sebetulnya tidak bisa dikuantitatifkan begitu saja. Dengan semakin besar anggaran periklanan yang kita sediakan, akan semakin menambah pangsa pasar misalkan ya, karena itu banyak sekali hal yang terkait dengan hal itu gitu ya. Contohnya gitu ya, meskipun kita sudah melaksanakan anggaran yang begitu besar gitu ya, penetapan anggaran yang begitu besar terhadap program periklanan, tapi eh, salesnya kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Hal itu terjadi karena aspek ataupun faktor-faktor yang terkait di luar sana. Contohnya adalah aspek kompetisi gitu ya. Aspek kompetisi ini sangat jelas bisa mempengaruhi yang namanya sales gitu ya. Kalau kompetisinya sangat kompetitif gitu ya, kompetitornya selalu mencari cara bagaimana caranya merebut customer-customer dari produk-produk yang lain, tentu saja ini juga akan berpengaruh terhadap sales objektif. Kemudian teknologi gitu ya, dengan adanya perubahan teknologi, tentu saja perilaku konsumen akan berubah sehingga juga berpengaruh pada sales objektif. Kemudian kondisi ekonomi, tentu saja itu sangat mempengaruhi dalam kondisi krisis ataupun komunikasi ekonomi yang bertumbuh gitu ya, itu akan berpengaruh terhadap peningkatan penjualan. Product quality, price, dan distribution ini terutama sangat berpengaruh sekali apabila produser mampu menghandle ketiga hal ini, maka sales objektif pun akan semakin maksimal. Tapi kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan itu tidak bisa kita prediksi dengan jelas karena kondisi yang terjadi sangat dinamis. Jadi ini adalah beberapa problem yang dikaitkan dengan sales objektif. Meskipun kita mengeluarkan uang yang besar, belum tentu kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Tapi kita juga perlu memaintain kondisi yang di luar sana sehingga bisa mengoptimalkan pengeluaran yang kita lakukan untuk periklanan tadi gitu. Kemudian ini juga ada satu hal yang mendasari bahwa yang namanya tujuan tujuan komunikasi, tujuan pemasaran itu tidak bisa dikuantitatifkan langsung ke dalam sebuah tingkat penjualan yang pasti. Karena berdasarkan communication pyramid gitu ya, hanya 5% saja yang bisa masuk ke dalam aspek konatif gitu ya, yang customer langsung membeli karena pengaruh iklan itu hanya 5%. Sementara sisanya ya tidak seperti yang kita harapkan gitu. Ketika kita membuat iklan yang bagus sekalipun gitu ya, hanya 5% yang bisa masuk ke dalam aspek konatif customer dan mereka langsung melakukan pembelian. Yang paling mudah dari periklanan itu adalah mencapai sebuah awareness, karena di sini berdasarkan teori ini 90% dari periklanan itu akan masuk dalam ranah awareness, kemudian 70% akan masuk ke dalam ranah kognitif, khususnya dalam hal knowledge ataupun comprehension. Sementara dalam aspek afektifnya ataupun sikapnya, menjadikan seseorang suka ataupun tidak suka, itu hanya sebesar 40%. Dan semakin ke atas ini adalah tingkatan komunikasi yang semakin baik gitu ya. Nah, kita sebagai pemasar tentunya harus tetap mencari cara gimana caranya supaya menyasar yang 5% ini ya, supaya iklan yang kita buat itu langsung menyasar aspek konatif gitu. Oke, itu yang pertama mungkin yang berkaitan dengan penetapan tujuan ya. Bagaimana kita harus merancang penetapan tujuan bagi program periklanan agar semuanya bisa berjalan dengan rencana.
Kemudian yang kedua yang kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah mengenai budget gitu ya, bagaimana penentuan budget untuk periklanan. Nah, secara garis besar yang namanya budgeting itu terbagi ke dalam dua gitu ya, ada top down approach dan bottom up approach. Kalau top down ini ditentukan oleh perusahaan gitu ya. Perusahaan menentukan bagaimana berapa besarnya anggaran yang disediakan, maka advertising agency harus menyesuaikan dari anggaran yang diberikan. Kemudian ada juga metode yang kedua atau pendekatan yang kedua itu adalah bottom up budgeting. Nah, ini adalah metode yang berdasarkan masukan kebutuhan dari advertising agensinya seperti apa, kebutuhan kita yang membuat iklan itu seperti apa, gitu ya. Dengan tahapan-tahapannya adalah yang pertama penentuan tujuan gitu ya, penentuan tujuan promosinya untuk apa, kemudian planningnya seperti apa, kemudian budget cost-nya seperti apa gitu ya, itu ditentukan di sana. Kemudian yang terakhir adalah approve by top management. Nah, ini adalah bottom up budgeting. Namun pada umumnya yang paling banyak dilakukan itu adalah top down budgeting karena biasanya ini yang lebih mudah. Nah, dalam top down budgeting ini ada beberapa metode yang biasanya dilakukan. Yang pertama adalah affordable method, kemudian competitive parity method, kemudian ada yang namanya ROI gitu ya, return on investment, kemudian ada yang namanya percentage of sales dan lain sebagainya. Nah, mungkin berikutnya akan kita jelaskan sedikit saja gitu ya, satu persatu apa yang dimaksud dengan affordable method, kemudian competitive parity, ROI, dan percentage of sales. Oke, yang pertama adalah affordable method. Affordable method ini adalah pengalokasian biaya gitu ya, yang dilakukan eh, oleh top gitu ya, oleh top manajemen. Ini ada anggarannya adalah segini gitu ya, kita mampunya segini, silahkan gunakan anggaran segini karena kita sanggupnya adalah segitu gitu ya. Kemudian mostly used by marketing driven firm that don't understand the significance of advertising and promotion. Oke, itu penjelasan yang lain ya. Kemudian berikutnya arbitrary allocation. Oke, ini juga ada yang satu yang lain ya. Dari yang tadi saya jelaskan, ini ada arbitrary allocation. Kemudian ada yang namanya percentage of sales. Nah, ini adalah persentase dari penjualan. Tahun kemarin kita melakukan penjualan berapa gitu ya. Kemudian eh, tahun ini kira-kira kita akan menggunakan berapa hasil dari penjualannya untuk periklanan. Kita gunakan persentasi dari hasil penjualan tahun lalu ataupun periode tahun lalu, periode sebelumnya untuk kita lakukan di periode yang akan datang. Itu adalah metode percentage of sales. Kemudian yang keempat adalah competitive parity. Kita melakukan penganggaran sesuai dengan kompetitor kita, matching their competitor percentage of sales expenditure. Nah, ini kita lakukan supaya kita nggak terlalu jauh ketinggalan dengan kompetitor kita, gitu ya. Kalau misalnya kompetitor kita melakukan biaya periklanan anggarannya 10 juta, ya kita mendekati 10 juta tersebut, karena sesuaikan dengan kondisi persaingan yang terjadi di sana. Biasanya ini dilakukan oleh produk-produk yang memiliki diversitas yang sedikit gitu ya. Jadi tidak ada pembeda yang signifikan antara satu produk dengan produk lain gitu ya. Biasanya itu melakukan competitive parity dalam hal budgetingnya. Dan yang terakhir adalah return on investment. Nah, ini berdasarkan keinginan kita gitu ya. Ketika kita sudah mengeluarkan untuk biaya periklanan misalkan 10 juta, nah kita ingin dapatnya berapa nih dari 10 juta itu? Misalkan berarti kita harus dapat misalkan 15 juta supaya break even-nya dapat gitu ya, tertutup, kemudian kita dapat return on investment sebesar 5 juta. Nah, itu adalah berbagai metode dalam melaksanakan budgeting untuk program periklanan. Nah, saya rasa teman-teman masih banyak yang perlu teman-teman pelajari selain dari yang saya sampaikan, khususnya dalam hal penentuan tujuan untuk program periklanan dan juga penetapan anggaran gitu ya, karena yang saya sampaikan sangat sedikit sekali karena ini sebagai video pendukung saja bagi kalian untuk melakukan aktivitas belajar mandiri.
Kemudian ada beberapa materi lain yang perlu teman-teman pelajari, khususnya misalkan dalam metode Dagmar ya. Nanti saya sediakan dalam video yang lain gitu ya. Saya ambil rujukan dari video lain untuk memperjelas bagaimana metode penetapan tujuan bagi periklanan. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam aktivitas perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat dan memicu kalian untuk melaksanakan pembelajaran mandiri lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.